Oke teman-teman, mohon maaf tadi koneksinya agak sedikit terganggu. Oke baik, ya selamat malam Kak Hana. Selamat malam. Kita masih menunggu teman-teman dari UMKM Oletea untuk bergabung. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mulai punya pertanyaan untuk teman-teman dari UMKM yang lain mungkin sudah bisa langsung menyiapkan pertanyaannya. Untuk hari ini kita akan sama-sama bahas terkait inovasi produk yang memadukan tradisi dan masa kini. Wah, ini sedang di Larantuka Kak Hana, di tempat doanya, di gudang doanya Larantuka Kak. Oke, halo Kalisa, selamat malam, selamat bergabung. Oke, ini juga sudah bergabung Kak Dikal Fernandez. Halo Kak, selamat malam. Ada Febri juga, selamat malam Febri. Oke. Oke, ya teman-teman, kita sambil menunggu Kak Claudia. Untuk topik malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal inovasi produk dari Oletea. Oletea ini salah satu UMKM yang mengusung produk-produk lokal. Ini menjadi waste bag dari Oletea sendiri, ini dari Papua untuk UMKM-nya. Saya sambil Oke. Halo Kak Oci, selamat malam.
Oke, baik teman-teman, sambil menunggu Kak Claudianya yang sedang coba untuk bergabung, mungkin saya share sedikit untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di live Instagramnya Kreologi. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya Kreologi itu sendiri. Nah, awal dari Kreologi ini sendiri berangkat dari Duanyam. Duanyam adalah suatu kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah mendampingi atau sudah bekerja sama lebih dari 1.000 pengrajin yang sudah tersebar di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi di Indonesia. Memang base terbesar Duanyam sendiri ada di NTT, yaitu di Kabupaten Flores Timur. Kita juga sudah mendampingi untuk daerah Kalimantan itu di Kalimantan Selatan di Hulu Sungai Utara. Terus beberapa tahun yang lalu juga kita sempat mendampingi di Papua untuk kerajinan tangan noken. Nah, Duanyam sangat memahami bahwa kendala UMKM saat ini itu di dalam manajemen terkait orderan, bagaimana produksi, bagaimana manajemen produksi, bagaimana proses inventory sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman Duanyam dengan melalui suatu ekosistem yang kita sebut Kreologi. Nah, Kreologi ini sendiri menawarkan solusi secara menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha sebagai berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, sehingga kemampuan dan keterampilan UMKM yang lainnya bisa diasah, serta serta menyediakan aplikasi yang ramah lingkungan untuk untuk membantu pencatatan operasional. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih penasaran apa sih sebenarnya tentang Duanyam dan Kreologi, bisa juga nanti bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di question box di bawah. Nah, ini sudah bergabung Kak Claudia dari Oletea. Oke, sebentar. Oke. Halo, Ya, halo Kak Claudia. Kak. Oh ya, salah ini ya Kak ya, jaringan ya Kak. Iya, jaringannya rada susah nih. Oke Kak. Nah, tadi saya sudah mulai sedikit Kak untuk perkenalan tentang Duanyam dan Kreologi sendiri itu apa Kak. Nah, tapi sebelum kita mulai, sebelum dari Kak Claudia bisa langsung memperkenalkan diri dan usaha apa yang sedang dijalankan, saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Mira di Duanyam sebagai project koordinator yang memang base-nya langsung di Flores Timur. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Claudia bisa langsung memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit sebenarnya apa sih Oletea itu Kak. Oke, perkenalkan nama saya Claudia Aprilia Pepiana. Kalau Oletea sendiri sebenarnya baru banget berdiri, kayaknya baru kita dari persiapan sampai launching saja baru kemarin Januari. Jadi masih baru banget. Oletea ini produk lokal yang menjual kayak kolaborasi antara produk tradisi yang noken dengan dipadukan dengan bahan kanvas, sehingga kayak perpaduan antara tradisi dan masa kekinian karena mengikuti perkembangan pasar sih. Oke. Ya. Ya, mungkin dari ada beberapa teman-teman yang di live Instagram ini Kak baru pertama kali atau mungkin sering familiar dengan kata-kata noken tapi belum begitu paham gitu apa sih sebenarnya noken itu sendiri Kak. Oke, noken sendiri itu adalah teknik anyaman. Tapi kan kalau di Indonesia banyak nih teknik anyaman kan. Nah, tapi kalau noken sendiri itu aslinya dari Papua. Kalau untuk filosofinya sendiri itu noken itu banyak dijadikan untuk melambangkan perempuan. Jadi kayak seperti merajut. Nah, mama-mama di Papua itu mengenal dengan merajut noken kayak gitu. Itu budaya yang sudah termasuk budaya yang sangat tua untuk di Papua sendiri. Dan kalau menggunakan bahan aslinya itu pakai bahan kulit kayu. Nanti kulit kayu diolah, kulit kayunya diolah. Habis itu nanti dijemur, terus habis itu nanti hasil jemurannya itu diolah lagi.
sehingga menjadi pilihan. Jadi Oh, memang kalau untuk noken sendiri paling khasnya itu adalah di proses menganyam dengan proses pengolahan bahannya kayak gitu. oke. Oke, kalau boleh tahu berarti Kak Claudia ini sendiri base-nya memang di Papua atau memulai aktivitas Oletea ini langsung dari Papua atau dari mana Kak? Oh ya, jadi kalau bahan sendiri, saya sekarang sudah menggunakan benang. Satu, kenapa benang? Karena ya konsep modern dan harganya itu lebih masuk akal di pasaran. Dalam arti bisa memenuhi target dari klien atau customer-nya kita. Sehingga kalau untuk Nokenya sendiri itu produksinya di Jayapura, tapi untuk produksi tasnya itu kita di Bandung gitu, Kak. Oke, di Bandung. Nah, oke Kak. Untuk dari teman-teman Oletea sendiri, mungkin ada jenis-jenis produk apa saja Kak yang akan dibuat Kak atau saat ini sedang diproduksi Kak? Kalau sekarang sih kita masih main kalau dari kita karena masih baru, jadi karena harus lihat customer-nya dulu nanti perkembangan pasarnya kan, jadi nggak bisa cepet-cepet ganti desain ya. Nah, kalau untuk rencananya sih kita masih main di warna, masih main di karakter warna nanti. Habis itu juga kita masih main di bentuk tas-tas yang lain, karena kan tas bukan cuma waist bag ya, masih banyak jenis. Kayak kita masih bisa memperbesar peluang pasar kita, tidak hanya melihat anak muda, tapi mungkin sekarang sebagai start awal untuk membantu teman-teman biar lihat, oh iya ya, noken bisa dibikin kayak gini juga gitu kan. Jadi untuk sekarang kita targetnya masih anak muda dengan model waist bag, tapi untuk selanjutnya kita bakal upgrade ke tas-tas yang lain sih. Oke Kak. Oke, berarti untuk sekarang memang gambarannya masih develop untuk yang waist bag berarti Kak ya? Kayak lagi mengembangkan untuk waist bag, nanti bisa tidak menutup kemungkinan ada desain-desain lain lagi. Coba kita fokus dulu yang ini, nanti ada pengembangan untuk desain-desain yang lainnya lagi ya Kak ya. Nah, tadi kayak cukup menarik ya, noken ini berawal dari tradisi ibu-ibu menganyam di Papua dengan kulit kayu. Nah, dari Kak Claudia sendiri mau untuk mengembangkan noken ini Kak. Nah, boleh diceritakan sedikit Kakak dari mana awal munculnya ide menggabungkan noken ini, noken yang sangat noken yang penuh nilai tradisinya dengan waist bag yang sangat kekinian gitu Kak. Oke. Kalau aslinya itu saya anak desain produk di Universitas, karena baru aja lulus tahun 2020 kemarin. Memang masih fresh graduate lah. Cuma tugas akhir saya itu saya angkat tentang pengembangan desain ransel noken. Nah, kenapa saya ngangkatnya di tas? Karena awal dari beberapa judul skripsi yang terpikirkan di saya paling terakhir adalah redesign dari noken sendiri tanpa menghilangkan nilai budayanya. Jadi memang cari yang paling khas terus dikembangin gitu. Terus karena melihat SDM di Papua juga masih sedikit kesulitan, terutama dalam pemenuhan bahan baku juga, makanya saya mikir daripada kita main semuanya material asli terus harganya mahal, habis selain itu juga nanti pasarnya agak susah, sekalian aja kita cari pasar yang sesuai gitu kan, makanya kita combine dua bahan antara noken dan kanvas kayak gitu. Intinya sih lebih ke kalau idenya sendiri sih dari dari kepribadiannya orang sih kalau dari riset. Jadi kayak ngangkat, oh iya ya, noken kan emang transparan banget. Iya, tapi kalau di zaman sekarang hal yang terlalu transparan itu bakal memicu pencurian atau curiga gitu-gitu kan. Jadi ada porsi di mana oh iya ada barang-barang yang boleh diliatin, tapi ada hal-hal yang kayak privacy gitu kan. Ya itu. Aku kayak udah bikin aja gitu konsepnya. Oke. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya nih, mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau yang masih penasaran dengan Kak Claudia, dengan ide-ide Kak Claudia ini bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau mungkin bisa langsung di question box ya teman-teman ya.
Nah, kalau berbicara soal anyam menganyam nih, berbicara tentang noken ini kan erat hubungannya dengan komunitas-komunitas penganyam, mungkin ibu-ibu, kelompok-kelompok ibu-ibu penganyam. Nah, dari Kak Claudia nih mungkin bisa diceritakan Kak, bahan baku untuk produksi Kak Claudia sendiri itu dari mana? Apakah punya cerita-cerita menarik bersama mama-mama di Papua, Kakak? Kalau cerita menarik sih sebenarnya banyak. Hmm. Tapi karena kita yang namanya kalau di dalam bisnis kan kita harus hati-hati ya Hmm. ketika memulai. Hmm. Dalam pertimbangan tuh benar-benar harus dipikirin matang-matang. Nah, ketika mau memulai dengan bahan baku kulit kayu, itu kita Hmm. banyak mengalami kesulitan. Pertama, belum tentu pengolahannya belum tentu bisa mass produksi. Hmm. Bisa, tapi masalahnya proses untuk anyaman pilinannya itu lama dan kayak Hmm. kalau pilin udah lama, kirimnya berapa lama? Belum Oke. lagi nanti kita produksi tasnya tuh berapa lama kan? Iya Nah, benar. akhirnya ketika aku juga konsultasi sama Wali Kota Jayapura, Pak Hmm. Ben Mimano, aku nanya ke beliau kayak, Pak, boleh nggak sih kalau di kan modern nih, Hmm. pakai benang sekalian boleh nggak Pak? Terus dia bilang boleh, tidak ada masalah. Tidak. Selagi anyamannya masih sama, ya tidak Hmm. ada masalah. Dan selagi yang bikin masih mama-mama Papua juga tidak ada masalah. Intinya kan yang Lia mau yang yang Hmm. Claudia mau itu kan mengembangkan apa ya sumber daya Hmm. manusia. Jadi kayak oh ya udah kalau gitu aku akhirnya alih ke benang. Hmm. Masuk ke benang, udah sih dari situ kendala-kendalanya ya paling untuk bikin mal kayak gitu sih. Kadang memang kesulitan kali ya buat mama-mama yang terbiasa dengan otak jernihnya mereka. Oh, Terus ya. kita yang dari basic pendidikan kita menuntut sedikit mereka untuk memaksakan ada ukuran yang perlu wajib Oh, oke. sama, Iya, iya benar. harus harus persis sama nih, nggak boleh beda-beda jauh gitu, nggak boleh beda 10 cm, nggak boleh kurang dari 10 cm kan. Nah itu yang kayak agak kesulitan sih awal-awal cari pengrajin yang bisa baca mal. Hmm, oke. Sampai akhirnya ada poin di mana puji Tuhan beberapa pengrajin di Sentani, terus juga beberapa pengrajin yang aku dapat di belakang rumah sendiri, itu kayak wah amazing banget. Hmm, Satu sisi bisa dari mana aja gitu, iya. kita sumber daya yang penting kita tahu apa cara untuk memberitahukannya sih kayak gitu. Oh, oke. Sampai Iya. akhirnya jadi nokenya sesuai keinginan, habis itu dikirim untuk diproduksi massal kayak gitu. Oh, oke. Oh, oke Kak, berarti ya memang hanya mengganti bahan tanpa mengganti esensi dari tradisinya ya Kak ya. Iya. Oke, baik. Nah, eh, dari Kak Claudia sendiri mungkin bisa di-share sedikit Kak, bagaimana sih proses produksi waste bag-nya Kak Claudia ini Kak? Kalau proses produksinya waste pada umumnya sih menurut aku kayak kalau untuk nggak terlalu susah. Cuma memang untuk nokenya kita pre-order, sistemnya Oh, pre-order. oke. Nah, originalitas yang tadi aku bilang kan noken wajib dibikin oleh mama-mama Mama Papua. ngomongnya. Wajib, wajib banget. Iya. Karena biar bagaimana kita orang pendatang gitu, yang punya budaya mereka, caranya kita menghargai mereka adalah tetap memberikan mereka porsi untuk berkarya di dalam karyanya kita. Hmm. Jangan cuma jual nama, tapi bawa mereka di dalam hal itu. Jadi mereka merasa apresiasi, merasa dihargai kan. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku proses ya biasa. Ya produksi pada umumnya lah. Oh, oke oke Kak. Nah, kan ini pasti Kak Claudia ini sudah mencoba untuk berinovasi ya pasti sebelum mulai benar-benar produksi dalam jumlah massal, biasanya kan sudah mulai coba-coba inovasi, cari inspirasi dari sini, cari inspirasi dari sana. Nah, kalau untuk semua produk-produk di Oletea ini, biasanya Kak Claudia inovasi desainnya tuh dari mana Kak? Dapat inovasi untuk desainnya dari Mikir ya. Aku aku susah sih, soalnya aku base-nya kampusnya kan Despro ya kan. Jadi kalau kita biasanya kita riset sih. Oke. Desain by riset biasanya lebih
kadang juga bisa aja nih kita lihat yang udah ada. Contohnya konsep ATM, amati, tiru apa ya? M, Aplikasi, ATM, M-nya modifikasi. kasih, iya. Bisa juga kayak gitu. Cuma kalau mau ambil konsep ATM, itu ingat, yang pertama kita tuh harus bener-bener hati-hati. Yang kita utak-atik ini kan barang tradisi. Iya, benar. Jadi tuh kita bener-bener harus tahu cerita di balik itu, sehingga kalau kita bikin produk nanti tidak sembarangan, dan Oke. ketika produknya keluar sesuai dengan target pasar. Makanya kayak kalau untuk idenya sendiri sih menurut aku bisa dari mana saja, bener-bener bisa dari mana aja. Ide tuh nggak terlalu susah sih, cuma memang butuh waktu yang pas buat dia kayak, oh iya ya, ini bisa dijadiin kayak gini, ini bisa dijadiin kayak gini. Kayak gitu sih. Cuma memang harus hati-hati untuk eksekusi desainnya. Jadi memang Oke. dari, kalau di kampus kita diajarin ya dari riset, brainstorming nih. Brainstorming. Nah, dari brainstorming masuk R&D, dipikirin semuanya kayak gitu. Oke. Pro Nah, oke Kak. Nah, sebenarnya dari yang tadi sudah diceritakan Kak Claudia. Nah, ya. Kak Claudia apakah punya target pasar khusus? Terus kayak mungkin dari Kak Claudia punya strategi marketing seperti apa mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman yang sedang menonton live kita malam ini, Kak? Target pasarnya seperti apa? Apa ada strategi marketing khusus yang bisa di-share ke teman-teman yang menonton malam ini, Kak? Kalau aku, target marketnya, karena aku main di pengembangan Noken dan aku ikut tren, jadi aku target marketnya itu di usia 17 tahun ke atas, tapi sampai 17 sampai sekitar 30-35 tahun. Kenapa aku target itu? Karena di situ target di mana orang-orang punya uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidupnya mereka. Karena di situ eksplorasi manusia ketika ingin berekspresi kebanyakan dari barang-barang yang mereka gunakan. Sedangkan kalau di angka 35 tahun ke atas kan biasanya lebih pikir, pertimbangannya banyak. Apalagi kalau yang udah berkeluarga kan. Kalau untuk fashion gitu kadang kurang terlalu diminati, tapi lebih ke fungsi kan. Nah, kalau aku sih masih kejar yang kayak ini bagus nih, ini bagus nih, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau itu target aku lihat dari trend market. Jadi lagi hype apa, coba kita olah di situ kayak gitu. Bisa juga lihat dari trend fashion. Jadi memang kalau di desain produk sendiri, untuk pengembangan desain paling gampang dan paling cepat berubah kan fashion. Nah, itu jadi patokan kita dalam melihat perkembangan tren juga sih, kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, tadi kan dari Kak Claudia ini sempat sharing kan cerita tentang mama-mama gitu kan. Nah, menurut Kak Claudia, seberapa penting suatu produk nih punya nilai punya story-nya. Maksudnya story dari produk ini seberapa penting untuk semacam branding dari produknya Kak Claudia sendiri. Kayak seberapa penting ini produk ini punya nilai cerita gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman yang mungkin yang akan membeli gitu, atau penikmat fashion yang mungkin yang masih erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya gitu, Kak. Ya, jadi ini suaraku kedengaran nggak sih? Ya, kedengaran Kak. Kalau seberapa penting? Pertama penting banget. Kenapa? Karena kita di Indonesia, bukan di luar negeri. Kenapa di Indonesia menjadi hal yang penting? Indonesia adalah negara berbudaya, di mana historikalnya bangsa Indonesia sendiri itu dikenal dengan Nusantara. Kata Nusantara aja tuh menimbulkan banyak pertanyaan, ini budaya apa aja gitu kan. Nah, representasi desainnya kita itu adalah representasi caranya kita menjaga nilai budaya itu adalah dengan membuat produk yang menceritakan nilai dari produk tersebut. Jadi kalau mau bilang penting, penting banget.
storytelling penting banget. Brandingan kamu mau dari mana kalau nggak dari storytelling? Kalau karang Oke. bisa aja, tapi belum tentu kamu karang bakal bertahan lama karena yang Iya, akan lihat produk kamu bukan cuma satu dua orang. Kayak ini bisa satu Indonesia kan yang menikmati produk iya kamu, benar. atau bahkan kalau Tuhan sayang bisa sampai seluruh dunia gitu kan. Oke. Jadi sebelum mulai juga harus bener-bener pikirin nih storytelling kayak gitu nih tepat atau enggak, sudah pas atau tidak. Coba tanya-tanya dulu, coba pertimbangan dulu, jangan main langsung kayaknya nih emang lagi hype deh karena budaya udah mulai ketinggalan gitu-gitu kan. Iya. Sebenarnya memang kita mengejar tren itu juga kayak oh iya sih ya bener ya kita perlu meningkatkan kepekaan orang sama budaya. Tapi balik lagi kalau aku sendiri sih memaknainya kayak aku sih poinnya kenapa aku bikin karya ini itu untuk memotivasi teman-teman di Papua bahwa ada desainnya, maksudnya kayak ini budaya kalian, Budaya gitu. ini produk aslinya dari kalian. Aku ambil, aku olah, cuma ingin memotivasi kalian supaya ini bisa dijadiin kayak gini nantinya. Dan mungkin one Oke. day bakal ada teman-teman Papua yang bikin karya, yang bisa bikin desain, yang bisa bikin produk-produk yang lebih bagus dari aku kan. Sangat tidak menutup Oke. kemungkinan untuk hal itu. Tapi kayak aja sih buat mereka Oke. sadar. Selain itu juga sih poin dari brandingan kayak gitu untuk ekonomi kreatifnya dari daerah menurut aku itu penting. Oke. Karena kayak kalau dari Duanyam sendiri kan lebih fokus ke ibu dan anak, iya kan? Iya. Nah, pemberdayaan perempuan juga kan. Nah, Iya. kalau di di Oletea juga kita masuk ke pemberdayaan perempuannya, cuma kita lebih prefer ke kepekaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal. Jadi bukan dari luar, tapi kita bikin produk untuk mereka sendiri gitu. Iya, benar. Supaya kita bisa menghargai penghargaan terhadap karya dari daerahnya sendiri itu yang pengen ditumbuhkan. Nah, storytelling kayak gini ini menjadi hal penting banget untuk memicu kita bersemangat dalam membuat desain-desain baru sih. Kayak gitu. Ya. Oke, menarik sekali ya Kak Claudia. Nah, mungkin dari teman-teman yang baru bergabung di live Instagram ini, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau bisa nanti langsung ada di question box, itu bisa langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaannya seperti di tempat komentar itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih Kak Claudia. Iya. Selain tadi kita sudah bahas tentang target pasar, bagaimana pentingnya ada cerita di balik semua produk. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih sudah ada pertanyaan yang masuk nih Kak Claudia. Jadi kita coba jawab dulu pertanyaannya dari Kak Hamid Jen ya. Halo Kak Hamid Jen. Nah, Kak Claudia mau lihat keinginan market untuk sesuaikan produk bagaimana Kak? Oh, dan bagaimana cara menyesuaikan produksi dengan waktu dan kebutuhan pasar, apalagi produksinya dalam jangka yang lama gitu Kak. Ya, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, terus bagaimana cara menyesuaikan produksi dalam jangka waktu tertentu dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ini mungkin mau dilihat dari aspek lihat bagaimana tren pasarnya, terus bagaimana untuk manajemen waktu untuk produksi dalam jumlah yang banyak, dalam jangka waktu tertentu dan jumlah yang banyak, kurang lebih seperti itu sih untuk maksud dari Kak Hamid Jen ini Kak. Oke. Kalau dari bagaimana cara melihat tren, yang seperti kita bilang tadi, sebenarnya sekarang, zaman sekarang ini, kita banyak dimudahkan sekali oleh aplikasi-aplikasi yang menurut saya it's so helpful. Contohnya Instagram. Instagram itu kayak bukan promo, tapi ini salah satu trik yang aku gunakan. Iya, Kak. Di Instagram itu kalau kita punya produk, kita punya desain sudah insight, kayak udah akun bisnis gitu, itu kan ada trennya. Biasanya kita bisa lihat daerah mana yang paling banyak lihat produk-produknya kita, terus usia berapa, terus habis itu
mereka lihat di jam-jam berapa, itu tuh kita bisa menyimpulkan beberapa kemungkinan. Jadi kayak dari orang-orang yang nonton, oh iya ya, berarti di umur sekian sampai umur sekian. Oh, berarti target pasar aku tepat nih. Udah emang target aku umur sekian sampai umur sekian. Terus upgradean desain nih. Terus kayak coba lempar aja question, pertanyaan. Bagusan desain ini atau desain ini? Bagusan bagus atau gambar ini? Itu kan salah satu cara gampang kita ngelihat tren tanpa kita terlalu susah untuk kayak, kan bukan anak despro banget, jadi kayak agak susah juga kan. Jadi emang caranya kayak gitu. Terus kalau untuk menyesuaikan waktunya, nah ini penting karena seperti yang kita bilang tadi, storytelling itu penting. Ketika storytelling dan target pasarnya kita tahu siapa, mereka pasti, kalau aku bilang gini, Kak maaf ya, Noken ini kan open PO, jadi nunggunya agak lama Kak. Mereka dengan santainya bilang nggak apa-apa, karena satu, mereka memang tahu cara pembuatan proses noken itu lama. Beda ketika kita mau lempar produknya itu ke Jakarta. Kalau lempar produknya itu ke Jakarta, Surabaya, Jogja, yang targetnya bukan orang asli, bukan anak-anak Papua atau yang lahir besar di Papua, kita udah harus inisiatif untuk harus udah ready stock, baru kita lempar. Jangan, karena mereka kan satu, kepengetahuannya mereka tentang ilmu yang kita punya kan memang masih sedikit. Nah, jadi coba pelan-pelan sampai akhirnya punya dana yang cukup untuk bikin produksi massal dalam jumlah tertentu yang bisa ready stock di seluruh Indonesia, ya silahkan. Tapi ya, karena juga masih startup, serius Kak, baru aja bulan Januari ini mau jalan kloter 2, mau jalan kloter 3, beneran belum sampai pemesanan itu belum banyak banget. Tapi sistem-sistem itu yang saya udah perhatikan dari sekarang. Jadi target kita bisa, oh iya, nanti kayak gini. Jadi kayak, oh kalau seandainya anak Papua desainnya Westback, nanti kalau untuk di Jakarta Westbacknya beda gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Jenis tasnya juga bisa agak beda, tergantung pasarnya. Jadi memang, dan kalau aku sih kuncinya sering-sering lihat. Tapi kayak ke toko gitu-gitu, lihat kayak survei market gitu-gitu. Itu sangat memudahkan kita untuk kayak, oh iya ya, ternyata bisa ini nih kayak gitu. Oke, siap. Ya, dari cerita-cerita Kak Claudia tadi nih pasti tidak lepas dari kendala ya Kak, kayak proses panjang yang sudah dilalui, bagaimana tadi sempat cerita ngobrol ke stakeholder di kabupaten, terus melihat proses di ibu-ibu pengrajin nokennya sendiri gitu Kak. Nah, mungkin bisa di-share Kak, kira-kira kendala-kendala seperti apa nih Kak yang sering dihadapi? Mungkin dari teman-teman yang sedang menonton ini ada yang baru memulai usaha atau baru berencana nih pengen usaha nih. Mungkin dari Kak Claudia nih bisa share ke teman-teman kendala-kendalanya seperti apa. Jadi kayak kalau teman-teman nanti kedepannya menghadapi kendala seperti ini, pasti yakin, pasti semua akan ada jawabannya gitu. Dari Kak Claudia mungkin bisa share. Kendala waktu. Kalau main dengan produk budaya, apalagi ibu-ibu yang sudah punya anak, pasti alasannya banyak. Ada acara lah, ada kegiatan ini ya kan, acara adat ini ya kan, yang nggak bisa ditinggal. Belum lagi anak sedikit. Iya benar. Makanya kalau kayak gitu, pertimbangan waktu itu sangat penting. Jadi memang caranya kita penyampaian ke customer tentang desainnya kita itu harus jelas. Jangan kita bilang iya, padahal kemampuan di dapur kamu belum sesiap itu. Jadi kayak yakinkan bahwa dapurmu siap untuk memproduksi barang-barang yang akan terjual habis itu dalam hitungan cepat gitu. Jadi kayak langsung makan gitu kan. Jangan sampai dingin kan, kesian customernya, kesian ininya. Itu hati-hati sih. Paling selain itu juga kita juga harus tegas. Kenapa? Karena kita berikan, karena yang kita jual produk ini ya untung kalau orangnya kenal sama kita. Kalau nggak kenal, gimana? Pasar satu orang lari itu kayak ketika satu orang
kehilangan produk kamu kehilangan 10 customer. Hmm. Kenapa 10? Karena kita bisa mau tuh nggak usah beli di situ, lama banget bikinnya Benar. gitu-gitu. Tapi ketika tapi Benar. satu orang kan bisa pengaruhi yang lain temen-temennya Iya, gitu kan. Ya kita nggak usah munafik lah, kita tuh pasti mau kan customer banyak yang, maksudnya kayak banyak customer yang beli, tapi banyak juga yang kayak punya meaning gitu, merasa bahagia beli produk kita, kayak bangga, bisa juga kayak ih akhirnya Noken ada yang dibikin kayak gini. Nah, nilai-nilai proud-proud kayak gitu yang harus kita tanamin di mama-mama yang bikin desainnya kita. Terus juga jangan lupa kasih reward ke mereka, karena iya. kendalanya dari mereka kadang adalah, lah aku bikin begini baru nggak bisa kasih mama apa-apa. Ingat, kasih mereka harga yang pantas untuk dihargai gitu Oke. kan. Jangan udah lo jual mahal terus lo kasihnya mereka dikit terus nggak kasih reward lagi, itu kan kayak ambil untung aja. Sedangkan yang kita mau adalah win-win solution, mereka untung kita juga untung kayak gitu. Kendala Oke. paling adalah ya itu cuma acara sih menurut aku. Kalau ada acara keluarga, acara Iya. nikah, acara gala, terus habis itu anak sakit, itu kayak iya sih cukup dimaklumi ya, kita juga perempuan nanti kita akan sampai di Iya, situ benar. juga. Jadi ya menurut aku kalau soal kendala nggak terlalu banyak, selama kamu tekun, selama kita mau berusaha, itu pasti ada jalan keluar sih. Oke. Kalau dari segi membangun Pasti ada. komunikasi Kak, dengan ibu-ibu pengrajin noken, nah sempat punya pengalaman kayak komunikasi yang kurang. Halo Kak, oke, kedengeran Kak? Halo, Oke, ya udah. ya. Kalau kendala komunikasi ada Kakak, mungkin dengan ibu-ibu yang maksudnya berada di daerah yang cukup remote. Nah, bagaimana biar dari Kak Claudia ini apakah punya strategi khusus nih biar komunikasinya terjadwal, komunikasinya lancar, atau mungkin memang ya tidak terlalu ada kendala gitu untuk di segi komunikasi. Kalau aku sih mungkin karena ibu-ibunya udah tahu pakai HP kali ya. Ada anak yang udah punya HP, ya udah upgrade aja dari anaknya. Jadinya Oh, oke. Iya, iya. ngecek aja di anaknya. Kan pasti punya WA, tinggal isi paket aja. Dek, bantu. Oke. Oh ya, jadi strateginya bisa mendekati anaknya dulu ya. Gak deketin mamanya, deketin anaknya. Nanti mamanya juga bisa lulu nanti. Oke, berarti Mamanya, ya memang kalau oh ya, dari setidaknya anaknya dikasih paket ya kan. oke. Nah, eh, selain itu sih Kak, kalau misalnya kendala dari membuat desain-desain ini Kak, kayak mungkin ada desain adat yang memang ini desain adat nih yang tidak boleh di utak-atik gitu, tidak boleh diubah-ubah karena ini emang sangat ada nilai spiritualnya tuh sangat tinggi. Itu pernah ada pengalaman seperti itu atau tidak Kak? Noken itu kan menurut saya nilai adatnya tinggi sekali. Mm-hmm. Sebenarnya. Iya, Makanya iya. riset saya tuh butuh 1,5 tahun. Baru saya berani. Oke. Berani. Bener-bener baru berani banget tuh udah 1,5 tahun kemudian. Oh, oke. Perjalanan cukup panjang ya 1,5 tahun untuk meriset Noken ini sendiri ya Ya, kayak. ketakutan itu. Satu, bukan anak asli sana kan. Lo ngotak-ngatik bahasa gitu, siapa Anda? Oke, benar. Tapi siapa Anda gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh jadi ketakutan tersendiri buat aku dulu. Cuma ketika aku melihat pasar dan ketika aku melihat betapa antusiasmenya mama-mama dalam produksi juga, keraguan itu jadi hilang. Karena mereka butuh cara untuk bertahan hidup dan hanya itu keahlian yang mereka punya gitu. Daripada mereka jual dengan harga rendah, setidaknya mereka dapat di harga standar, tapi income-nya pasti, pemasukannya pasti. Pemasukannya pasti. Itu kan membuat mereka jadi kayak
bersemangat juga sih buat apa ya, buat produksi gitu kan. Kalau untuk masalah eh, itunya sih banyak bertanya. Pertama memang harus banyak bertanya sama stakeholder tertentu. Hmm. Entah itu tua-tua adat, entah itu mama-mama pengrajinnya, entah itu dari pemerintahnya, pemerintah daerah sendiri. Eh, data-data yang kalian punya itu membuat kalian lebih berani lagi untuk melakukan desain. Jadi sebelum desain itu jatuh ke pasar, coba lempar ke stakeholder tertentu kayak gitu. Nanti lihat responnya mereka bagaimana, lihat caranya mereka menanggapi desain-desain kalian bagaimana, lihat caranya mereka mengapresiasi desain-desainnya kalian bagaimana. Itu yang jadi bahan pertimbangan untuk uh, desain-desain selanjutnya. Kan bisa aja nih berubah banyak, tapi bisa juga Oke. juga gitu. Jadi oh ternyata udah siap pasar, ya udah lempar aja. Tapi setidaknya backingan data dari orang-orang Hmm. besar sudah teman-teman pegang, sudah teman-teman kuasai gitu. Oke, baik Kak Claudia. Ya, oke. Eh, Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa langsung, kalau teman-teman yang baru bergabung yang masih punya pertanyaan, ini bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikut nih, pengen tahu dari Kak Claudia nih, dari impian Kak Claudia sendiri nih untuk Oletea nih seperti apa Kak? Impian kalau aku pengennya ya gede. Amin. Amin. Go internasional lah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Pengen banget, pengen banget. Kalau untuk dunia sendiri, pertama teman-teman Papua sendiri bakal pengen banget kolaborasi dengan teman-teman dari Papua. Maksudnya ya sekarang juga Oke. kolaborasi. Cuma kayak pengen ada ide-ide gila lainnya. Oke. Lalu dari Menarik nih. teman-teman, iya ide gila itu menarik. Mungkin ada teman-teman dari Papua yang sedang menonton live Instagram ini, bisa langsung menghubungi Kak Claudia berarti ya Kak ya. Bisa langsung Iya, DM gitu. seneng banget. Jadi kayak pengen banget kolaborasi dengan anak-anak teman-teman dari Jayapura, dari Merauke. Karena di satu sisi aku lihat tuh noken kan bukan cuma noken yang angka 8. Kita bisa olah Oke. dari daerah lain, dari kota-kota lain, dari pulau-pulau lain yang ada di Papua. Di mana kayak menurut saya, gila sih Papua nih luar biasa sekali. Dia punya apa ya, untuk tempat mencari inspirasi itu tuh banyak banget. Jadi sayang sekali kalau kalian hanya membiarkan kita teman-teman yang dari luar untuk membantu. Jadi saya lebih pengen tuh one day teman-teman Papua sendiri yang bakal olah. Jadi kayak bakal sama, maksudnya kayak bener-bener kerjasama kita bangun perusahaan gitu kan, kayak yang di Bandung, di mana gitu. Terus kita buka outlet kayak apa sih, channel gitu, Louis Vuitton. Amin, Ceritanya amin kayak ya. gitu. Iya, mimpi, kita harus punya mimpi yang besar ya biar semangat untuk menggapainya. Mimpi kita mumpung gratis ya kan. Oke, ya mimpi gratis benar. Nah, Kak tadi tuh sempat ada pertanyaan yang ke skip dari Kak Dikal Fernandes tadi Kak, terkait bahan baku. Nah, Kak Oh, Dikal ini menanyakan, Kak, bagaimana caranya untuk melakukan pengadaan bahan baku, terkait skema pengadaan bahan baku. Apakah Kak Claudia ini memang sudah punya desa dampingan kah, atau kelompok yang didampingi, kelompok ibu penganyam noken ini yang didampingi, bagaimana skema untuk monitoringnya Kak, untuk berkoordinasi dengan komunitas, ataupun mungkin kalau memang sudah punya desa yang didampingi gitu Kak. kalau untuk desa yang didampingi belum sejauh itu. Karena yang aku Oke. main kan yang tadi olah di sini bahannya udah benar. Yang aja pesen Oh, aja kan dari luar, tinggal dikirim ke mama-mama buat hmm. bikin. Kalau untuk pendampingan desa ada beberapa yang sudah aku targetin. Kalau untuk monitoringnya kemarin juga kita udah sempat ngobrol, maksudnya sebelum aku ke Bandung itu
udah banyak percakapan juga sih. Kalau untuk desanya sendiri tuh targetnya masih Sentani karena mereka untuk ambil bahan baku dari luar lebih dekat karena kan pesawat Hmm, apa Sentani kan akses transportasinya. ya akses transportnya cukup mudah kalau untuk dari Wamena dan sebagainya untuk bahan baku. Hmm, Karena memang menurut aku sendiri kalau bahan baku ya lebih bagus yang dari pegunungan sih, bahannya lebih 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 banyak, lebih lebih menarik hmm, juga, tapi memang harganya mahal banget. Jadi untuk oke. belum karena dananya kita belum cukup juga untuk sampai di titik itu, Hmm, kita putar aja dulu yang ada sekarang. Nanti kalau memang suatu saat 1-2 tahun ke depan kalau memang kita rasa cukup dan kita bisa main kembangin di bahan-bahan yang apa raw material yang asli hmm, itu bisa jadi ya. targetnya sih. Jadi kayak nggak usah ya namanya kan juga kita masih muda, terus juga Hmm, mulainya ini dari nol, literally dari dari nol. nol. Jadi nggak usah terlalu memaksakan kehendakmu untuk hal yang kamu tidak bisa. Kalau Hmm, yang bisa di oke. sekarang ya udah bikin aja dulu yang ada gitu kan. Sampai akhirnya kamu rasa cukup untuk maju, baru tuh maju kayak gitu Hmm, sih. oke. Oke, berarti ya ini rangkum ini Kak, berarti memang bahan bakunya kan dari luar, cuma PR-nya tuh di distribusi bahan baku dan monitoring untuk selama proses produksinya. Jadi memang kayak mengganti bahan bakunya tuh dengan benang-benang tadi ya Kak ya. Nah, eh ini Kak, dari Kak Claudia sendiri kan sudah bergabung nih Kak di Hmm. komunitasnya kreologi ya Kak ya. Nah, pengen tahu sih Kak, apa sih motivasi dari Kak Claudia untuk bisa bergabung apa sehingga memutuskan untuk bergabung dengan komunitas kreologi ini Kak. Terus kayak bisa share ke teman-teman di sini nih, mungkin ada yang belum bergabung atau ada yang pengen bergabung tapi masih kayak masih ragu-ragu nih dari Kak Claudia yang sudah bergabung di komunitas kreologi, mungkin bisa share ke teman-teman apa saja yang sudah didapat dari Kak Claudia ketika bergabung dengan komunitas kreologi ini Kak. Ya, aku kayaknya apa ya? Kayaknya udah dari kira-kira udah setahun gak sih? Udah mau setahun ya? Hmm. Iya kan? Nah, kalau untuk kreologi sendiri, aku tuh masuk karena isu tentang fashionnya yang menurut aku menarik. Tambah di Hmm. dalam, aku dapat ilmu juga tentang apa ya? Manage keuangan, manage sistem produksi, monitoring dan lain-lain. Itu sebenarnya aku dapetnya dari kreologi sih. Jadi emang Oh, kayak oke. sebelum lanjut lebih jauh aku tuh selalu kayak aku jarang nanya tapi aku lihat orang-orang yang nanya udah mewakili ya kan jadi udah Oh, tiga oke. jadi kalau menurut aku kreologi komunitas yang menarik karena bener-bener helping aku kayak bikin aku tambah percaya diri aja sih oh iya Hmm. ya ilmu-ilmunya ini yang kayak oh iya bisa kepake nih ini bisa kepake kalau yang nggak bisa kepake ya udah nggak usah gitu kan tapi ada Oh, hal-hal oke. manage keuangan itu kan penting banget kalau Penting. apalagi tipikal kayak aku nggak bisa manage keuangan jadi aku akhirnya ngajak temen yang punya basic manage keuangan akuntansi Oke. gitu tapi lama-lama aku juga harus dituntut untuk bisa manage keuangan gimana caranya ya udah gabung di komunitas gabung di Hmm. tempat yang kamu bisa belajar secara gratis Oke, oke, Kak. ya belajar aja dulu kan dari situ nanti emang kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalau ada pelatihan-pelatihan tertentu ikut-ikut aja gitu jadi nanti Hmm. di satu sisi helping juga sih apalagi sekarang kan Kreologi udah punya aplikasi nah itu Oke, benar. kemarin aku nonton apa ya bukan nonton sih ikut Zoom tentang aplikasi sendiri itu sangat menarik kayak gila sih gue butuh banget nih aplikasi sumpah itu kayak worth it banget apalagi yang kita yang pre-order sistem-sistemnya pre-order gitu kan tahu kapan ini selesai tahu kapan kirim tahu kapan tahu hitung hari ini kapan selesai kapan harus kirim belum lagi kapan harus restock barang nah itu kan penting jadi untuk membantu itu memang butuh aplikasi dari teknologi sendiri udah ya, ya worth it banyak Oke. dapat kalau mau gabung gabung aja. Oke. Terima kasih ya, Kak. Ya. Nah, ini mungkin sebelum terakhir kita sudah mau hampir sejaman nih, Kak. Dari Kak Claudia sendiri,
ada atau tidak pesan-pesan untuk teman-teman para penggiat UMKM, apalagi mungkin yang masih muda kayak Kak Claudia sendiri kan memang baru fresh graduate, benar-benar baru keluar dari open lah istilahnya, terus kayak sudah mulai berani untuk bikin usaha sendiri gitu Kak. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman penggiat UMKM lainnya yang masih muda juga. Kalau pesan-pesannya sih satu kalau buat aku sendiri, kenapa aku mau sampai di titik ini tuh kayak quotes buat aku ya, itu tuh berkarya dengan hati untuk negeri demi balas budi pada bumi cendrawasih. Jadi sadar, Wah, jadi speechless dengar ya Kak. ya itu quotes dari kayak aku tidak bisa hanya bilang aku cinta Papua tanpa aku tidak berbuat apa-apa. Jadi dengan Oh. ini caranya aku berterima kasih sama daerah yang sudah memberikan kehidupan buat aku dan keluarga aku, buat apa ya, daerah yang sudah menjaga, dikasih kehidupan, pertemanan yang luar biasa, banyak banget pengalaman yang bisa dapat di Papua, dan itu kayak memotivasi aku untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan berkarya. Kalau untuk teman-teman lain, kalau menurut aku cari alasan kenapa kalian mau bikin gitu. Kenapa jangan hanya sekedar karena uangnya. Ya, kalau mau sekedar uang, semua kita juga cari uang ya. Tapi cari meaning tertentu yang kayak kamu bakal hidupi itu dan kamu bakal bangga untuk sampai di titik itu, bakal jadi kepuasan tersendiri untuk bikin kamu mau terus semangat berkarya sih. Mau terus semangat, mau buka usaha, mau semangat juga walaupun memang capek banget. Tapi karena kamu punya basic itu, alasan yang kuat, tekad yang kuat, itu tuh pasti ada jalan. Pasti itu kayak worth it, sumpah. Ya, benar. Wah, luar biasa ya Kak Claudia. Masih di usia yang cukup muda tapi sudah punya pandangan yang cukup luar biasa gitu Kak. Nah, Makasih Kak. ini untuk yang terakhir Kak. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ini yang mungkin masih penasaran tentang kreologi itu apa, nah teman-teman bisa akses ke ini link yang sudah dipin di komunitas kreologi itu, teman-teman itu bisa mendaftar ke situ untuk kalau pengen tahu lebih lanjut tentang apa itu kreologi. Nah, untuk yang terakhir Kak, sebelum kita tutup, kalau dari teman-teman yang ingin beli nih atau ingin PO produk-produk dari Kak Claudia nih, dari Oletea nih bisa gimana Kak caranya? Bisa akses lewat marketplace Kak, atau mungkin dari bisa langsung DM di Instagram, atau mungkin dari ada nomor HP Kak Claudia yang bisa di-share ke teman-teman yang mungkin pengen pesan gitu Kak? Kalau pesan, chat adminnya aja. linknya ada di IG kita. Jadi kalau teman-teman yang mau pesan, linknya ada di IG. Terus juga sekarang kita karena kita dikit lagi kayaknya hari Senin aku mau buka kloter 4, kloter 3. Desa apa Westback Nokennya buat teman-teman yang tertarik, buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih rasanya pakai noken tapi dalam versi modern, walaupun tidak seori yang asli tapi KW-KW-nya juga nggak kalah asik ya kan. Bisa aja tuh langsung dipesen, nanti di chat aja di adminnya kita, linknya ada di situ, nanti bisa langsung di chat WA dan akan dihubungi soal pre-ordernya kayak gitu. Oke, ini udah ada yang komen nomor HP sih. Oke, kalau mau nomor HP beli dulu produknya. Oke, baik. Beli dulu. Oke, ini sudah 1 jam nih Kak kita ngobrol-ngobrol. Kalau gitu mungkin sudah saatnya kita mengakhiri, karena memang sudah 1 jam. Terima kasih banyak Kak Claudia sudah membagi sharing untuk membagi kisah-kisahnya, perjuangannya. Sukses selalu untuk teman-teman di Oletea ya Kak ya. Oke. Ya, oke, selamat malam Kak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Oke, dadah Kak.